ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih istiqomah untuk terus bercengkrama dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhir ayah, yang artinya bacalah Al-Qur'an, bacalah sebahagian dari wahyu yang kami turunkan kepadamu dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan mengingat Allah di dalam salat adalah ibadah yang amat agung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salat-salat kita pasti akan berhubungan dengan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka di sebuah ayat Allah firmankan, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangun dan berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu lah yang maha besar. Nah, di antara mengingat Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Baik, kita segera mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan dibacakan terlebih dahulu Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran malam hari ini terakhir sampai di huruf sin dan shin. Di membedakan huruf sin, pertama kita murojaah terlebih dahulu. Ini bagian dari tata cara belajar. Kita murojaah dulu yang sudah pernah kita pelajari. Sin, sin, sa, sa. Jadi dia tipis keluarnya dari ujung lidah, ya, yang menempel pada bagian gusi bagian bawah. Sa, sa. Bunyinya di sela-sela gigi bagian depan, menabrak sela-sela gigi sehingga dia muncul sifat yang namanya safir atau tipis. Sa, as, assa. Ya, baik. Kemudian yang kedua sya. Nah, sya.
Ini yaitu dengan menekan bagian tengah ke atas lidah, bagian tengah lidah ke atas. Kemudian mengalirkan udara di seluruh mulut, ya, yang menabrak bagian sisi-sisi semua gigi, baik gigi seri bagian depan maupun gigi geraham bagian samping, sehingga bunyinya itu memenuhi mulut, namanya tafashshi atau sifat yang memenuhi mulut, ya. Jadi bunyinya ash, 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 ya, sha, ash, asya. Baik, jadi seperti itu membedakan huruf sin dan huruf shin. Kita lanjut selanjutnya ke huruf sad. Sad. Ini huruf aslinya adalah sad, bukan sa. Karena kalau sa itu sudah berfathah, ya. Nah, aslinya atau dari segi makharijul hurufnya dia keluar dari tempat yang sama dengan sin, tetapi ada bunyi tebalnya atau bunyi o-nya. Jadi so, ya. Jadi dia sama dengan huruf sin makharijul hurufnya, tapi ada bunyi tebalnya, sifat tebal yang disebut isti'la menyebabkan dia bunyinya ada u. So, ya. As. Coba kita lihat halaman 45 di buku Asy-Syafi'i, ya. Jadi buku ini kita jadikan pedoman untuk terus belajar. 45 buku hitam metode Asy-Syafi'i. So, ya. Baik. Kalau sudah siap, kita mulai saja mengikuti so, si, su. So, si, su, els. So, sa, sa, ni, sa, sna. So, jadi tebalkan bunyi ikhfanya. Jadi bukan soy, tapi so. Yani tebalnya, ada o-nya, ikhfanya, ng-nya ada o-nya, ya. Su, sa, sa, ni, sa, sna. Minal musni. Masi, sa, sa, ni, sa. Ya, coba ya, satu-satu ya. Ya, coba. Atau sekali lagi habis ini kita satu-satu. Sudah siap mic-nya atau tidak pakai mic? Ya. Belum keras ya. Keraskan saja ya suaranya ya. Tidak usah pakai mic untuk sementara. Ya. Baik, sekali lagi so, si, su, els. Su, sa, sa, ni, sa, sna. Minal musni. Masi, sa, sa, ni, sa. Ya, silakan mulai dari sebelah kiri. Minal musni masi som sadi so
selanjutnya. Tidak, shad dulu ya. Nah. Ya. minal musni masih Selanjutnya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, ibu-ibu ada yang mau coba? Ya, sudah. Baik, jadi yang perlu diingat, shad itu dia bunyinya lebih tebal dari sin. Kalau sin bunyinya as, kalau shad bunyinya as. Nah, tapi dari segi makharijul hurufnya, ini karena kita sedang mempelajari makharijul huruf, mereka sama, ya sama. Tapi ketika dia diberlakukan hukum tajwid, jadi ikhfa-nya huruf shad itu sama dengan sama-sama huruf ikhfa dengan sin tetapi lebih tebal. Jadi kalau bunyinya insa, kalau dari huruf shad bunyinya alsa, di beda ya. Kalau sin ansa atau unsa, unsa dia beda lagi ya. Nah, kemudian kalau dia sukun bunyinya seperti ini. Wal aus tebal. Wal aus bukan wal as, bukan sin. Ya. Surah Al-Asr itu pakai shad. Wal asr. Wal asr. Ya. Wal asri innal insana lafi khus. Nah, yang kedua, ayat keduanya pakai sin. Jadi beda bunyinya. Kalau yang pertama aus tebal, yang kedua khus. Aus khus, ya. Ayat yang pertamanya pakai shad jadi tebal. Ayat yang kedua pakai sin jadi tipis. Wal 'asr. Coba. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya. Baik, ra-nya tetap tebal ya. Khusr ya. Khusr.
tebal, tetap ada tebalnya ra. Ya. Jadi itu bedanya huruf shad yang sukun dengan sin yang sukun. Baik. Ada juga di surah Al-Fatihah yang selalu kita baca ihdinas. Ya. Ihdinas langsung naik pangkal lidahnya. Ihdinas si. Nah, dan bunyinya itu ketika shad kasrah, bunyinya itu dari tebal dulu tetap untuk mempertahankan tebalnya huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat itu pakai shad. Al-mustaqim itu pakai sin. Bukan tebal tapi tipis. Mustaqim. Nah, jadi kalau ada dua huruf ini dalam satu kalimat atau dekat-dekatan, ya kita harus fokus karena kita sudah tahu bedanya huruf shad dan huruf sin. Jangan sampai dua-duanya dibaca sama gitu, yang shad dibaca sin atau yang sin dibaca shad dua-duanya. Jadi tetap harus dibedakan. Contohnya seperti tadi ya. Nah, coba surah Al-Asr ayat yang ketiga, di sini banyak huruf shad. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Coba. 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Nah, kita berhenti dulu, tarji'. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabr. Qalqalah ba-nya ada sabr, baru kemudian diikuti dengan ra yang tebal. Sabr. Namanya qalqalah sughra karena tengah kalimat dan langsung diikuti huruf selanjutnya. Jadi kalau qalqalah kubroh itu dia tidak diikuti oleh huruf selanjutnya atau tidak di tengah-tengah ayat. Ya, jadi bunyinya sendiri. Ab bunyinya jelas sendiri. Tapi kalau ini langsung diikuti dengan ra. Sabr. Nah, cepat. Nah, itu ya cara kita mempelajari atau mendalami huruf shad dengan cara dibaca salah satunya surah Al-Asr. Selanjutnya huruf dhad, ya, huruf dhad, ya. Ya, kalau huruf dhad itu tepian lidah itu menempel pada sisi-sisi gigi, samping ke geraham, ujung ke bagian gusi bagian depan. Ya, itu disebut dengan huruf dhad. Dhadhidu ad. Minal mudni Ini sedikit mirip dia dengan dal, tetapi bedanya dal itu hanya bagian depan saja, ya. Jadi dhad itu dominan ke samping. Makanya yang harus dibiasakan pertama adalah menempelkan sisi lidah bagian samping ke gigi geraham. Bunyinya mengecap, ya. Bedanya apa dengan dal? Kalau dal itu asyiddah, sifatnya asyiddah, jadi langsung menutup. Misalnya
ahad, ahad, langsung menutup ujungnya. Jadi tidak ada kesempatan untuk pelan-pelan. Kalau dhad bunyinya pelan-pelan. Jadi ada jeda sedikit sekali ya. Waladdallin. Jadi bedanya seperti itu. Coba kita praktekkan di sini ya. Nah, saat disukunkan pelan-pelan bunyi menutupnya. Tidak langsung ad. Nah, kalau itu cenderungnya huruf dal. Minal mudni tebalkan ya, bukan dong tapi dong, tebal ya. Coba satu-satu silakan. Ya, baik sekali. Jadi ingat-ingat huruf dhad berbeda dengan dal. Dal asyiddah, sedangkan dhad itu namanya istitalah. Cara menempelnya itu dari samping baru ke depan. Dari samping dulu yang menempel baru ke depan. Kalau dal langsung ke depan. Ya. Bad, ahad. Tinggal dipantulkan. Ahad.
Kalau dhad tidak memantul. Dhad tidak ada pantulan tetapi pelan-pelan menempelnya. Jadi ya, dia akan tertutup sempurna, tidak memantul tetapi pelan-pelan. Ya, kalau cepat namanya qalqalah. Kemudian kalau dia sama dengan shad, kalau dia kasrah, pertahankan tebalnya. Madhi, ada oo-nya dulu. Madhi fil ardi ardi. Nah, jadi pada dhadnya itu, ya. Jadi kalau dhad shad ada kasrah, itu pertahankan bunyi o-nya. Si mri gitu ya. Nah, dia ikhfa-nya juga tebal. Ada oo-nya gitu ya, tebalnya namanya, pangkal lidah yang naik ke atas. Ya, kita boleh lihat cek bacaannya di surah Ad-Duha. Ya, ada beberapa huruf dhad di sana yang bisa kita praktekkan. Ya, ikuti coba. Wadduha. Nempel dari samping baru ke depan. Wadduha. Ya, jadi tidak langsung di depan. Waddu nanti seperti huruf dal. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ya, bukan do langsung tapi do dari samping do, ya. Sekali lagi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Ya, ingat 3 kali di ayun. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر.
wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ayat yang diantara juga surah Al-Adiyat ya. Ayat pertamanya bunyinya wal 'adiyati dhabha ya. Wal 'adiyati dhabha. Ya, pertahankan bunyi dari samping ke depannya. Namanya istitghalah. Ya, karena sudah sampai halaman 44 kita sudah lewati sifat-sifat huruf itu. Jadi harapannya jangan dilupakan. Nah, ada namanya sifat istitghalah, sifat yang menempel dari samping baru ke depan. Ya. Nah, itu sifat istitghalah bisa dilihat di halaman 26. Ya, yang hanya dimiliki oleh huruf dhad saja. Kalau qalqalah itu dimiliki oleh 5 huruf. Baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Kalau istitghalah hanya huruf dhad saja. Sama dengan huruf shin tadi. Namanya tafashshi, cuma dimiliki oleh huruf shin saja. Yang lain tidak memiliki, tidak memenuhi mulut yang lain. Ya, yang lain hanya yang dari depan, ya, ada yang dari samping, ada yang bagian tengah. Nah, tapi kalau shin memenuhi mulut, rongga mulut. Ada juga sifat yang tidak memiliki lawan, yang hanya dimiliki oleh satu huruf di ya. Nah, ya itu yang ra, takrir. Jadi ada yang hanya dimiliki oleh satu huruf itu takrir, istitghalah, kemudian tafashshi. Takrir, istitghalah, tafashshi. Ini yang cuma dimiliki oleh satu huruf. Ra, takrir, dia bisa dibaca dua, dibaca tebal dan tipis, tapi getarannya tidak boleh lebih dari 3. Ini namanya takrir, menyedikitkan getarannya. Ini tidak ar-rahma, enggak, tapi tahan ya. Ar-rah gitu. Jadi tidak membanyakkan getaran. Ar-rahmanir rahim. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya belum takrir. Kalau makhrajul hurufnya betul, tapi takrirnya kurang. Jadi kelewatan, kebanyakan. Jadi menyedikitkan getaran. Kemudian tafashshi, ya shin tadi ya. Memenuhi semua mulut, ya, baik di samping ini, gigi seri, gigi geraham samping, ke depan gigi seri. Jadi tidak hanya depan saja maksudnya. Jadi tidak Nah, kalau begini, kalau mulutnya posisinya begini, asyhadu, biasanya hanya depan saja, tidak memenuhi mulut. Asyhadu, buka. Asyhadu. Kemudian yang satu lagi istitghalah, sudah dari samping ya, dari samping, jangan cepat-cepat langsung ke depan. Sisanya itu ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 5 huruf. Itu yang tidak memiliki lawan, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di huruf ta dan huruf dhad di pertemuan yang akan datang. Intinya diulang-ulang terus, kuncinya itu mengulang-ulang terus gitu, karena tahsin itu praktek. Jadi tahsin itu bukan hanya teori tapi praktek. Semakin banyak diulang-ulang, insyaallah dengan niat terus ikhlas semata-mata karena Allah, bukan untuk dipandang manusia, didengarkan manusia, insyaallah ada kedekatan yang kita bangun dan semakin mudah lisan kita. Jadi selalu berdoa. Di antara doanya apa, Bapak, Ibu? Allahumma allimna, itu ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan tambahan ilmu, ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat dan
manfaatkan, berikan manfaat apa yang kami pelajari. Jadi yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari banyak itu jadi manfaat untuk kita, bukan hanya lewat saja begitu seperti iklan gitu. Nah, kemudian yang kedua, doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan, sayangi kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana hujjata, waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Ya. Allahumma dzakirna, ya Allah, ingatkan kami. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, apa yang kami lupakan. Nah, jangan kita sudah belajar banyak Al-Quran tuh ada yang kita lupa. Maka kita minta doa kepada Allah lewat doa setelah kita membaca Al-Quran itu, supaya Allah berikan ingatan kembali apa yang sudah kita pelajari. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allah yang mengajari kita. Jadi kalau saya itu cuman wasilah, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang di tempat ini, saya cuman wasilah menjadi sebaik-baik, kita sama-sama menjadi sebaik-baik Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya wasilah, tetap yang mengajarkan itu Allah. Minta kepada Allah bagi yang belum bisa. Itu mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Kita sampai di sini terlebih dahulu. Kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Oke? Atau ada yang mau ditanyakan dari 4 huruf tadi? Ada 2 menit lagi sebelum adzan berkumandang. Ada? Tidak ada? Saya rasa cukup ya. Alhamdulillah, kita sudahi pertemuan malam hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.